rewrite the story. Aku bisa mengendalikannya. Ini semua bukan tentang kapan, di mana, dan kenapa. Tapi ini tentang siapa. Aku bisa menulis ulang kembali cerita. Itulah yang dikatakan Loki di ending episode kelima. Mind blowing banget ya guys. Betul-betul keren banget sih kalau menurut aku ya. Develop perkembangan karakter dari Loki God of Mischief menjadi Loki God of Stories, Loki Who Remains. Kita akan nge-breakdown lebih dalam lagi sebenarnya apa yang dimaksud dengan Loki God of Stories. Yang memang titel Loki God of Stories ini berawal dari komiknya ya teman-teman. Dan pertama kali akan dimunculkan di MCU ini. Jangan lupa untuk join grup Telegram Cokastoy ya. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Follow juga TikTok dan Instagram Cokastoy. Bagi kalian yang ketinggalan breakdown episode Loki season kedua, wajib banget nonton video-video aku yang ini karena full of Easter egg, banyak penjelasan, teori, rumor yang akan membantu kalian memahami series Loki. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Ini dia penjelasannya Loki God of Stories. Sebenarnya tidak ada yang menyangka ya bahwa season kedua series Loki ini akan lebih berfokus kepada Loki itu sendiri dan develop perkembangan karakter Loki. Orang-orang pikir dan aku pikir akan berfokus kepada Kang, Victor Timely, dan juga Council of the Kangs. Tapi ternyata ini lebih menceritakan bagaimana perjalanan karakter Loki ini yang nantinya akan menjadi setingkat He Who Remain, entitas timeless, God of Stories yang pastinya akan membantu para Avengers di event Kang Dynasty dan Secret Wars. Hal ini sejalan dengan visi misi Kevin Feige dan Marvel Studios ya, untuk menjadikan Tom Hiddleston atau pemeran karakter Loki ini sebagai tokoh center MCU dan akan membawa franchise ini naik lagi ya, seperti mereka menjadikan Robert Downey Jr., Tony Stark, Scarlett Johansson, dan The Six Original Avengers itu sebagai wajah MCU untuk membawa franchise ini. Karena desas-desus kabar Marvel Studios yang akan menurun, nah jadinya mereka pengen buat tokoh center karakter lama yaitu Tom Hiddleston Loki ini sebagai wajah baru MCU gitu ya teman-teman. Jadi karakter Loki yang tadinya jadi villain, antagonis akan dirubah jadi hero dan protagonis jadi orang baik si Loki ini. Jadi memang ini terinspirasi banget ya karakternya si Loki versi MCU dari jahat menjadi baik. Itu sesuai dengan versi komiknya Loki God of Stories, di mana Loki itu sangat ingin ya merubah originalitas karakternya yang tadinya villain ingin menjadi hero. Di versi komiknya sendiri, Loki God of Stories atau dewa yang dapat merubah sebuah cerita merupakan versi Loki yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau merubah suatu kisah, cerita setiap karakter yang ada di dalam dunia Marvel Comics. Loki God of Stories juga mampu meloncat ya ke berbagai timeline, time travel, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bahkan ia juga mampu berpindah realitas dan multi timeline. Loki God of Stories lebih seperti di mana Loki dapat mengendalikan alur cerita itu sendiri, mengendalikan timeline, dan mengendalikan semua hal termasuk menulis ulang sebuah cerita sesuai kemauannya. Loki God of Stories based on Loki Agent of Asgard ini mencoba ya untuk menebus kesalahannya, menulis ulang cerita dan storiesnya yang canon di Marvel Comics, merubahnya menjadi orang yang baik protagonis bukan villain. Namun hal ini bertentangan ya dengan kepercayaan mitologi Nordic Asgardian, di mana memang Loki ini merupakan orang yang jahat dan antagonis, sehingga hal ini ditentang ya teman-teman. Loki tidak diperbolehkan untuk merubah originalitas karakternya, di mana memang dia ini based on villain di mitologi Nordic, sedangkan yang jadi protagonis orang baik hero-nya tetap Thor. Jadi seolah-olah Loki ini memutus siklus ya, atau memutus takdir yang harusnya ia seorang villain malah berubah menjadi hero, dan ini membuatnya tidak lagi menjadi God of Mischief atau dewa yang licik, melainkan menjadi God of Stories, dewa dari cerita. Jadi kalau di versi komiknya God of Stories Loki ini memang sangat rumit ya teman-teman ya, dimana Loki ini bisa lompat antar multiverse, dia bisa melompati event-event Avengers Secret Wars, bahkan ia bisa menulis ulang kisah dari King Loki. Wah banyak banget deh pokoknya ya eventnya itu, dan writernya itu juga beda-beda penulisnya di komik, serta artnya beda-beda, sehingga Loki God of Stories ini memang sedikit membingungkan kalau kalian tidak baca detail banget komiknya yang versi bahasa Inggris itu. Loki God of Stories juga mampu ya menulis ulang cerita kosmologi, multiverse, dan ikut terlibat dalam perang incursion dan perang antar Earth ya teman-teman di Battle World Secret Wars. Jadi agak sedikit luas dan rumit juga Loki God of Stories versi
versi yang komik ini. Cuman memang untuk versi MCU atau versi filmnya diambil aja simpelnya atau sederhananya ya, bahwa Loki versi film, versi MCU ini memiliki kekuatan yang sama seperti Loki God of Stories di versi komiknya. Ia bisa menulis ulang cerita, bisa traveling waktu, masa lalu, masa sekarang dan masa depan, dan pastinya menjadi Guardians of the Multiverse, menjaga semua timeline, the sacred timeline itu sendiri yang dibuat Loki. Makanya ada sedikit ya tease nih di trailernya bahwa nanti garis-garis timeline itu akan berubah menjadi hijau karena Loki ini akan menjadi the new He Who Remains, Guardian, semacam Guardian of the Sacred Timeline gitu, untuk mencegah kehancuran spaghettification yang kita lihat di episode kelima. Jadi memang Loki di versi film series MCU ini dipersiapkan akan jadi kayak gitu ya. Dan ini semua didukung juga ya dengan art official yang menampilkan Loki yang berubah menjadi klasik Loki lengkap dengan jubah hijau dan mahkota tanduk emasnya itu memegang garis timeline dan sacred timeline yang berubah menjadi hijau ya. Artnya ini juga menunjukkan bahwa Loki ini akan menjadi entitas setingkat He Who Remains the Timeless yang pastinya sangat hebat ya guys. Banyak yang komen ya, kalau Loki bisa menulis ulang cerita, dia bisa dong menulis ulang ceritanya nggak mati dibunuh Thanos dan sebagainya. Oh tentu tidak ya teman-teman. Loki God of Stories ini udah nggak mikirin lagi apakah dia bisa nggak mati dibunuh Thanos atau dia bisa menghentikan kematian. Udah, pikirannya udah bukan ke situ lagi ya teman-teman. Loki yang sudah menjadi God of Stories, pikirannya ialah untuk menjaga timeline dan garis alur kehidupan itu tidak hancur atau menjadi spaghettification. Jadi udah bukan mikirin dirinya sendiri. Jadi jangan ditanya-tanya apakah bisa merubah story-nya nggak jadi dibunuh Thanos atau yang lainnya karena pikiran dia udah bukan itu lagi. Pikirannya udah setingkat dewa dan setingkat He Who Remains menjaga keutuhan sacred timeline. Loki mah bisa ngubah story dan cerita, wajar ya. Perjalanannya itu jelas sampai dia bisa punya kekuatan kayak gitu. Bukan kayak series She-Hulk ya, tiba-tiba keluar dari komik, tiba-tiba ngubah cerita, ketemu Kevin atau mesin Kevin yang gak jelas itu. Atau Knowledge Enhance Visual Interconnectivity Nexus. Aku suka banget ya di iklan TVA Galaxy Samsung yang mengiklankan HP Samsung itu menunjukkan bahwa Loki ini everywhere. Loki ada di mana-mana ya. Loki seperti dipuja-puja gitu ya teman-teman. Ini tuh kayak nge-foreshadowing, kayak nunjukin kita bahwa akhir episode 6 season kedua Loki ini, ya Loki akan jadi seperti ini gitu. Dia akan menjadi tokoh yang sangat penting. Bahkan terlihat lukisan di atas dinding sebuah istana atau palace gitu, di mana Loki ini seperti cahaya ya, yang akan diikuti orang-orang, yang akan dipuja orang-orang. Seperti Loki sang penunjuk jalan, Loki the light, Loki God of Stories, Loki God of Time, Loki Who Remains. Jadi aku suka banget ya dengan ide dan konsep ini ya. Akhirnya Loki ini nggak sia-sia aja ya performingnya di series. Bahkan ia menjadi tokoh MCU, karakter MCU yang bahkan sangat penting banget nanti di event Kang Dynasty dan Secret War. Bayangkan aja kalau nggak ada Loki teman-teman, gimana Avengers harus mengalahkan Council of the Kangs, Immortus, Centurion, Ramatut, mungkin Kang the Conqueror atau yang lainnya. Tentunya untuk posibilitas nanti di episode ke-6, kita tahu di ending episode ke-5 Loki sudah bisa mengendalikan time sleepingnya itu, kekuatannya yang memang berbeda ya dengan time sleeping yang terjadi di episode awal-awal. Ini time sleepingnya sekarang udah bisa dikendalikan, baik waktu, tempat, posisi bisa dikendalikan oleh Loki, bahkan kesadarannya pun iya. Nah, episode ke-6 akan terus mengulang ya teman-teman, mengulang berbagai posibilitas, mengulang berbagai cara gimana bisa temporal loom ini mesinnya bisa selamat dan TVA terselamatkan juga. Jadi nanti akan ada pengulangan, riset lagi yang akan ditampilkan kemungkinannya di episode ke-6. Seiring dengan pengulangan yang terus-menerus ini, kemungkinan Loki ini akan berevolusi ya, akan bertransformasi menjadi wujudnya yang hebat itu, Loki God of Stories. Jadi ini adalah perjalanan Loki ini menjadi karakter penting. Tapi kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, aku nggak tahu sih momen kapan ya sampai Loki ini bisa menjadi God of Stories dan berubah menjadi entitas ini ya. Aku nggak tahu apakah karena dia sudah capek dan lelah terus mengulang, atau ada satu skenario ketika dia mengulang itu ternyata ini nih skenario yang paling baik ya untuk bisa menyelamatkan temporal loom dan sacred timeline. Itulah mengorbankan dirinya sendiri ya. Di scene ini terlihat malah Loki yang datang ke temporal loom tanpa menggunakan alat pengaman ataupun baju astronot, tapi ia tidak terspaghettification seperti apa yang dialami Victor Timely jadi spaghetti. Nah kemungkinan inilah ya, scene inilah momennya ketika dia sudah capek terus mengulang, kok gagal-gagal terus, temporal loomnya meledak terus, jadi dia kayak mungkin kesel, jadi dia turun sendiri ke bawah, dia tanpa pengaman langsung saja pergi ke mesin temporal loom, mendekati mesin itu
itu dan mungkin langsung dipegangnya, dan ia kombinasikan dengan kekuatan time sleepingnya itu. Nah, mungkin disitulah momen ketika dia akhirnya bisa menyentuh dan memegang langsung ya semua timeline di mesin temporal loom itu. Kombinasikan dengan kekuatan time sleepingnya, membuat timeline tersebut bisa dia kendalikan, berubah jadi entitas yang hebat, God of Stories ini. Dan Loki inilah yang akan menjaga Secret Timeline sekarang menggantikan He Who Remains. Nah, mungkin itu momennya ya. Dan hal ini didukung juga ya dengan bocoran-bocoran dari akun Twitter luar negeri yang memang ngebocorin bahwa Loki ini nanti yang akan memegang kendali dari Secret Timeline dan multi timeline yang banyak itu, agar multiverse bisa terjaga ya. Jadi dia mengorbankan dirinya. Wah, gila banget ya teman-teman. Gak sabar nunggu Jumat depan nih untuk Loki episode finale. Episode finalnya nanti durasinya 56 menit guys. Ini adalah durasi terlama dari semua series yang sudah ada di MCU ya. Wah, gila banget sih. Oke guys, itu dia penjelasan aku untuk karakter Loki yang menjadi God of Stories. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Kalau ada salah-salah kata aku mohon maaf. Kalau ada perbedaan pendapat juga gak apa-apa ya. Kita santai-santai dan happy-happy aja. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.